Oke, hai semuanya, masih Bang Garis Zone. Kalau biasanya di channel ini tuh kita bahas gadget ya, mulai dari smartphone, smartwatch, tablet, laptop, sampai aksesoris gadget lainnya. Di video ini gue bakalan bahas dua perangkat atau peripheral yang biasa gue gunakan untuk bekerja, mulai dari bikin script, kemudian ngedesain, edit foto, edit video, browsing, sampai main game. Nih, di depan gua sekarang udah ada dua perangkat tersebut, ini dari HP. Yang pertama ini adalah mouse-nya ya. Ini adalah HP 935 Creato Wireless Mouse, dan yang kedua ini ada keyboardnya 975 Dual Mode Wireless Keyboard. Nah, buat kalian yang punya pekerjaannya tuh mirip-mirip kayak gua, atau mungkin kalian yang pekerjaannya tuh sangat amat maksudnya jadi kalian tuh berpindah-pindah device gitu. Jadi satu pekerjaan itu tuh kalian berpindah-pindah device, menurut gua nah, kalian tuh mesti nonton video ini karena perangkat ini tuh sangat cocok banget buat kalian beli. Oke, langsung aja mari kita bahas dan let's go. Oke, baik. Yang pertama mari kita bahas mulai dari keyboardnya terlebih dahulu. Ini adalah tampilan keyboardnya ya. Tipis dan cukup glossy, tapi dibilang glossy banget enggak, dibilang matte juga enggak, tapi permukaannya ini tuh halus ya. Jadi bahannya ini tuh halus dengan bobotnya ini tuh yang sangat amat bikin bikin feel genggamannya ini tuh berasa premium banget ini keyboard. Cakep. Sekali lagi gue bilang ya, desain keyboardnya ini tuh lumayan cukup tipis, dan walaupun desainnya tipis, tapi keyboardnya ini tuh tetap kokoh, berasa banget solidnya. Desain keyboard yang tipis ini juga memberikan kenyamanan ketika mengetik, karena tidak terlalu tinggi, sehingga kita tidak perlu menambahkan palm rest untuk menyesuaikan ketinggian keyboard dan cocok digunakan di kondisi meja apapun. Keyboard ini tuh memiliki bobotnya ini tuh sekitar 649 gram, ditambah lagi dengan adanya karet di bawahnya ini, bikin posisi keyboard ini tuh seperti menempel ke alas meja ya, dan tidak mudah bergeser. Material keyboard ini tuh terbuat dari material plastik dan 20% material plastik daur ulang. Walaupun begitu, tampilannya tetap terlihat premium dan elegan. Nah, secara umum teman-teman bisa lihat sendiri ya, layout keyboard ini tuh sama dengan keyboard full size pada umumnya. Yang membedakan hanya beberapa tombol fungsi untuk preferensi keyboardnya ini. Keyboard ini tuh memiliki baterai kapasitasnya ini tuh 2000 mAh yang mampu bertahan selama 5 hari per minggu dengan rata-rata pemakaian 8 jam per hari. Untuk menyalakan keyboardnya terdapat power switch on off ya yang terletak di depan keyboardnya ini. Terdapat pula port charging USB Type-C di sebelah tombol switch on off. Keyboard ini juga memiliki backlit berwarna putih yang dapat disesuaikan dengan kondisi pencahayaan di ruangan. Kita bisa mengatur cahaya backlit dari keyboardnya ini tuh dengan cara menekan tombol bergambar keyboard ya, keyboard yang ada cahayanya gini di atas numpad. Untuk mengaturnya dengan cara menekan tombol tersebut beberapa kali. Ada opsi 25%, kemudian 50%, 75%, dan 100% cahaya. Dan terakhirnya untuk mematikan backlit-nya. Secara default, backlit-nya ini tuh otomatis akan menyala ketika kita mendekati keyboard dan mati ketika tidak digunakan. Ini sangat menarik ya. Selain terlihat lebih estetik dan futuristik, tentunya ini juga berguna untuk menghemat daya pada keyboardnya ini. Dan untuk mengenai konektivitasnya, keyboard ini tuh bisa terkoneksi ke 3 device secara bersamaan. 2 via Bluetooth dan 1 via dongle USB 2.4 GHz. Ini sangat memudahkan kita ketika melakukan pekerjaan yang harus berpindah-pindah device. Untuk berpindah mode tersebut, cukup tekan tombol dongle yang ada di bagian keyboard ataupun tekan tombol Bluetooth 1 dan Bluetooth 2 disesuaikan dengan device mana yang akan kalian gunakan. Nah, perlu kalian tahu juga nih ya, keyboard ini tuh sudah berteknologi plug and play, jadi kalian gak perlu ribet memikirkan masalah driver. Tinggal colok atau pairing Bluetooth, keyboard langsung siap digunakan. Nih, kemudian terdapat juga deretan tombol fungsi yang bisa digunakan untuk multimedia, screen brightness, screenshot, setting, screen project, window search, microphone mute, minimize windows, notifikasi, Windows lock, kalkulator, dan bahkan ada tombol khusus emoji yang bakalan ngebantu kalian saat chatting di sosmed. Untuk mengakses tombol F1 sampai F12, kita harus menekan bersamaan dengan tombol Fn. Secara default, ikon yang terlihat pada tombol mewakili perintah yang dapat dilakukan. Tapi kita juga bisa mengkustomisasi tombol yang ditandai sesuai dengan apa yang diinginkan melalui software HP Accessory Center. Software ini tuh bisa di-download di Microsoft Store ataupun App Store untuk kalian pengguna MacBook. Oke, untuk experience-nya, pertama kali gue coba keyboard ini tuh jujur gue butuh pembiasaan diri lagi ya. Pembiasaan tangannya tuh harus gue perlu pembiasaan dulu lah. Karena memang awalnya ini tuh gue ngetiknya tuh di keyboard mechanical keyboard. Tapi pas udah lama kelamaan ternyata keyboard ini tuh asli sangat nyaman banget digunakan. Terlebih lagi responsivitasnya tuh sangat enak banget ya ketika kita mengetik lama-lama di keyboardnya ini.
Terus adanya juga teknologi soft return membuat suaranya ini tuh senyap dan enggak terlalu berisik dibandingkan keyboard mechanical yang gua pakai. Sistem kayak gini tuh akan membuat kita lebih fokus ya ketika bekerja karena nggak ada suara yang begitu mengganggu dari keyboardnya ini. Nah, buat jadi perbandingan, silahkan teman-teman dengerin aja gimana suara ketika gua mengetik menggunakan keyboard dari HP ini 975, oke? Oke, berikutnya sekarang mari kita bahas mouse-nya. Ini adalah mouse yang biasa gua gunakan. Udah sekitar hampir sebulanan lebih gua pakai mouse ini untuk bikin script, untuk ngedit foto, ngedit video, ataupun bermain game. Ya, sekedar main game sebentar-sebentar, gua pakai mouse ini. Secara desain, mouse-nya ini tuh jujur gue suka banget ya. Asli ini mouse nyaman banget digenggam. Mouse-nya sendiri memiliki desain yang ergonomik karena ukuran dan bentuknya ini tuh menyesuaikan kondisi tangan ketika memegang mouse. Ditambah lagi dengan adanya sandaran jempol ya, membuat tangan tuh kita semakin nyaman gitu saat menggunakan mouse ini. Jadi kayak ada sandaran jempol gini nih. Nah, ini tuh bikin kita nyaman dan enggak begitu capek. Selama gue pakai mouse ini, asalkan kalian menggunakannya ini tuh di meja yang proporsionalnya tuh sesuai dengan tinggi badan kalian, ini tuh asli bakalan enak banget. Tapi kalau misalnya nggak pakai meja, kalian jongkok gitu ya, jongkok di lantai gitu sambil gini, asli gue pernah pakai dan bikin pegel ke tangan, nggak tahu kenapa ini pegel aja gitu ke tangan. Jadi gue saranin memang mending pakainya di meja dengan posisi yang memang sewajarnya kalian bekerja gitu ya. Selebihnya itu bakalan aman. Untuk beratnya sendiri ini tuh sekitar 130 gram. Mouse-nya ini tuh tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan ya kalau menurut gua. Jadi sehingga memberikan kenyamanan saat melakukan pergerakan pada mouse-nya ini. Baterai mouse-nya ini tuh 600 mAh sudah ditanamkan pada mouse ini yang diklaim mampu bertahan hingga 12 minggu masa pakai. Jika sudah habis tentunya bisa di-charge kembali ya menggunakan USB Type-C yang sudah disediakan. Letak portnya sendiri ada di bagian depan mouse-nya. Untuk menyalakan mouse ini tuh gampang banget, tinggal geser aja tombol di bawah hingga menjadi indikator warna hijau. Di sebelah kiri tepatnya di atas jempol terdapat tombol tambahan yang memudahkan kita untuk mengaksesnya. Secara keseluruhan terdapat 7 tombol yang dapat disesuaikan dengan program dan kebutuhan yang kita inginkan melalui software HP Accessory Center. Kemudian di ujung belakang terdapat tombol yang berfungsi untuk mengatur mode koneksi, yaitu koneksi dengan dongle dan koneksi dengan Bluetooth. Kemudian jika pergerakan mouse ini tuh dirasa kurang sensitif, kita bisa mengatur sensitivitas atau DPI mouse ini tuh melalui software HP Accessory Center. DPI-nya ini tuh bisa kita atur dari paling slow ya, yaitu 800 hingga 3000 yang paling cepat. Kalau kita pakai mouse ini, ngelihat konten yang banyak dan panjang, kita nggak perlu ribet-ribet scroll berulang-ulang kali, karena mouse-nya ini tuh sudah punya fitur Hyper Scroll Wheel yang memudahkan kita scrolling dengan bebas tanpa hambatan. Nah, untuk menggunakan Hyper Scroll Wheel ini tuh cukup tekan tombol di belakang scroll dan tekan lagi untuk kembali ke mode normal. Nah, sama seperti keyboard, yang gue suka dari perangkat ini tuh kita bisa terkoneksi ke 3 device sekaligus. Yang pertama bisa menggunakan dongle tentunya, biasanya gue masukin ke laptop dongle-nya, kemudian 2 buah Bluetooth lagi, 2 koneksi Bluetooth lagi maksudnya ya, itu bisa ke tablet ataupun ke smartphone itu juga bisa. Jadi kalian tinggal sesuaikan dengan kebutuhan saja. Dan yang menjadi kekurangannya menurut gue pribadi ya, jadi kan dongle-nya ini tuh ada di sini nih. Dongle-nya ini tuh ada di sini. Ini tuh cara bukanya tuh sangat amat susah kecuali memang masih tersedia stikernya. Nih, jadi cara membukanya ini tuh kita harus dibantu dengan stiker yang menempel di sini. Nih, ya, ini ada stikernya di sini. Dan itu sistemnya tuh kayak sistem magnet. Nah, kalau nggak ada stikernya kita susah karena nggak ada buat nyongkel-nyongkelnya. Itu yang bikin menurut gua kesal sama mouse ini ya. Nah, dongle-nya seperti ini, ditaruh di sini. Dan yang paling susahnya tuh cuma ngambilnya doang, itu yang bikin susah gitu. Coba bayangin kalau misalnya kertas di sini tuh udah nggak ada nih, kayak gue nih, ini udah nggak ada kan, udah nggak ada kertasnya, nggak ada stikernya, ini tuh susah banget. Mau digini-gini juga, dicongkel-congkel juga nggak bisa gitu ya, karena ini nggak ada colokannya, nggak ada apa ya namanya, ya buat dicongkelnya tuh nggak ada. Kesal. Oke, lanjut lagi. Mouse ini tuh menggunakan sensor berteknologi TOG atau singkatan dari Track on Glass, yang artinya mouse ini tuh dapat digunakan di semua permukaan halus, bahkan di atas permukaan kaca sekalipun. Tentunya ini nggak bikin kita repot ya, karena harus menyediakan mousepad. Menggunakan mouse ini tuh lama-lama menurut gue relatif cukup nyaman, terlebih lagi dengan adanya tombol yang bisa kita custom sesuai dengan kebutuhan.
Oke, baik, kesimpulannya. Selama gue menggunakan kedua perangkat ini, jujur ini tuh sangat membantu banget untuk aktivitas gue. Mulai dari bikin skrip, ngedit foto, ngedesain, editing video, sampai bermain game. Dengan adanya tombol yang bisa kita customisasi ya melalui softwarenya ini tuh, menurut gue ini tuh sangat mempercepat kinerja kita. Sangat mempercepat workflow kita. Ini asli enak banget. Menurut gue ini tuh cocok banget buat kalian yang content creator jelas. Kemudian cocok juga buat pekerja kantoran, ataupun profesional, atau bahkan programmer. Itu cocok banget buat kalian beli. Cobain aja. Enak banget, build quality-nya oke, bisa kita customisasi, dan nyaman. Dan tentunya ini wireless juga ya. Nah, kalau misalnya kalian tertarik, keyboardnya ini tuh dibanderol dengan harga sekitar 1,8 jutaan, dan untuk mouse-nya ini tuh sekitar 1,4 jutaan. Ini worth it banget sih. Kalau misalnya kalian pegang, kalian coba, kalian pasti bakal ngerasain bedanya mouse harga segini dengan harga di bawahnya. Kalau misalnya kalian tertarik, langsung aja cek linknya di kolom deskripsi. Gua pamit dan bye. Bye-bye. Asli ini bagus banget.